dipakai jadi momentum aja. Panggung dia lagi terdesak. Dengan dia sekarang menyatakan dia tidak mau dengarkan ICC. Saya terus terang, Mas Indra, agak pesimis. Dari posisi Indonesia terbatas. Kita bukan anggota dari ICC. Nah, bahasa kasarnya apa ya? PHP kali. Kalau saya ya setuju. Kita nggak bisa napas. Tentang ICC. Yerusalem itu adalah epicenternya spiritualnya dunia. Gitu, mau lahirnya agama apapun lah. Ya, kecuali Islam lah yang membela diri Israel. Dia satu-satunya bangsa di Timur Tengah dan satu-satunya Yahudi di dunia. Itu malah mau dimusnahkan gitu. Kalau begini akan terus muncul kelompok pejuang yang bagi mereka adalah Hamas. Tidak ada pilihan lain gitu. Dan Indonesia, kita nggak dalam posisi mendukung Hamas. Kita juga nggak dalam posisi mendukung Israel. Ada satu kekuatan besar untuk menjegal Palestina menjadi negara. Bagaimana Kuwait, bagaimana Yordania, bagaimana Uni Emirat Arab, bagaimana Qatar, dan lain-lain, dan Arab Saudi. Kenapa membantu Israel? The mother of the disease-nya itu Amerika di sini. Amerika yang memecah belah semua negara Arab. Siapa yang mau beli kalau Timur Tengah terus damai? Itu aja yang paling Harus melindungi Israel, or else ekonomi Amerika Serikat mungkin bisa dibuat runtuh. Ada saatnya Indonesia ini tidak hanya omong-omong saja gitu. Kita diceramahi terus sama negara-negara maju. Kita harus lawan. Israel itu mampu membuat doktrin dunia tak berdaya gitu. Itu seolah lumpuh. Wah, pintu diplomasi itu merasa sudah lumpuh gitu. Ya bukannya tidak mungkin. Ya, Amerika Serikat akan menurunkan Netanyahu. Bilang begini, menekan Biden, tapi Biden harus melakukan operasi intelijen untuk menurunkan Netanyahu. Itu yang bisa kita lakukan, itu adalah mempengaruhi rakyat Israel. Biarkan nanti mekanisme di dalam negeri yang bisa menurunkan Netanyahu. kumpul dari dalam, yang menurut saya agak tidak mungkin. Indra, jadi Mas Indra ini yang jadi pengamat, bukan kita. Tuh. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di akhir pekan kali ini dan tentu saja dalam cross check bersama saya Indra Maulana. Kali ini atau pekan ini kita akan bicara bahwa genosida atau pembunuhan massal puluhan ribu warga Palestina di Gaza oleh rezim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat Netanyahu kini menjadi quote-unquote buron ICC atau International Criminal Court atau Mahkamah Kejahatan Internasional. Atas rencana ICC dilaporkan Netanyahu minta perlindungan ke Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat dan sekutunya pun kini siap-siap melawan rencana dari ICC. Alasan Amerika Serikat dan sekutunya bahwa penangkapan Netanyahu akan memperkeruh bahkan membatalkan upaya perundingan Israel-Palestina. Bagaimana seharusnya sikap Indonesia atas rencana ICC menangkap Netanyahu, mendukung atau menolak? Sebagai catatan, Indonesia belum menjadi anggota ICC dan melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi, beberapa elemen masyarakat mendesak Indonesia untuk segera bergabung ke ICC. Kita akan kupas tuntas ini kali ini dengan Guru Besar Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Hikmah. Selamat pagi Mas Indra, sehat ya? Alhamdulillah, sehat Prof. Hikmah. Sekarang kita lihat dinamika politik internasional ya Prof. Hikmah ya. Ya, yang dalam negeri biar kita kesampingkan dulu lah pembahasannya. Luar biasa dinamikanya. Oke, tapi ini bukan sekedar hanya melihat dinamika politik internasional karena ini soal kemanusiaan nih Prof. Hikmah. Kita lihat yang terjadi, apa yang terjadi di Palestina ini begitu menyayat hati dan cukup menyita perhatian dari sisi kemanusiaan tentu saja. Kurang lebih ada 37.000 masyarakat menjadi korban dan informasinya ini lebih banyak perempuan dan anak-anak. Nah, ini perkembangan terbaru Prof. Hikmah, dinamika yang terbaru bergulir sekarang. Mahkamah Pidana Internasional sih tepatnya istilahnya itu atau ICC itu berencana untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan dua pejabat lainnya. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Israel. Pendapat Prof. Hikmah sendiri soal kekuatan ICC ini sendiri seperti apa? Sebelum kita bicara bagaimana dia akan mengeluarkan penangkapan, posisi standing dari ICC di mata dunia internasional ini seperti apa,
Prof. Hikmah. Oke, Mas Indra ya. Sebenarnya saya ingin sampaikan terlebih dahulu ya, Ya. bahwa dunia ini menghadapi suatu kefrustrasian, menghadapi Israel yang terus-menerus menyerang Gaza. Dan masyarakat dunia sudah mengatakan bahwa ini sudah mengarah ke genosida. Buktinya apa? Buktinya Afrika Selatan membawa Israel ke Mahkamah Internasional, bukan Mahkamah Kejahatan Internasional, tapi International Court of Justice, di mana mereka mengatakan bahwa berdasarkan konvensi genosida, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Israel itu sudah mengarah ke sana. Demikian juga, kalau saya tidak salah, salah satu negara di Amerika Selatan juga membawa Jerman yang dianggap membantu rezim pemerintahan Netanyahu. Demikian juga Ibu Retno Marsudi sudah menyampaikan pandangannya di Mahkamah Internasional saat dimintai pendapat dari berbagai negara, karena Mahkamah Internasional diminta oleh Majelis Umum PBB menyampaikan opini hukumnya terkait dengan pendudukan Israel di Palestina. Demikian juga masyarakat, demo dan lain sebagainya. Dan fenomena yang sekarang kita lihat adalah para mahasiswa di Amerika Serikat, mereka pun melakukan demo-demo yang intinya adalah meminta Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza demi kemanusiaan, bukan ingin membela Palestina dan lain sebagainya, tapi demi kemanusiaan. Nah, intinya adalah ini luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Bahkan kita tahu Iran pun sudah melakukan serangan. Mungkin di antara negara-negara yang ada, Iran merupakan satu-satunya negara yang berani melakukan serangan ke Israel, walaupun tidak besar ketika itu, dan kemudian juga sebenarnya serangan yang sudah diberitahu bahwa Iran akan melakukan serangan tersebut. Nah, tapi intinya adalah dunia menghadapi kefrustrasian, dan belakangan ini kita tahu Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC ya, International Criminal Court, berencana untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan. Nah, permasalahannya, tadi kan ditanya, kira-kira bakalan efektif atau tidak sih? Saya terus terang, Mas Indra, agak pesimis. Kenapa saya katakan saya agak pesimis? Karena apa yang dilakukan oleh ICC, ini pernah juga dilakukan terhadap Presiden Rusia, Presiden Putin, ketika Putin melakukan serangan ke Ukraina. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh ICC ada 4 masalah besar. Pertama adalah apakah negara yang katakanlah akan dibawa pejabatnya itu merupakan anggota dari ICC atau tidak, ya, Statuta International Criminal Court. Itu yang masalah yang pertama. Karena yang saya tahu Israel tidak merupakan anggota dari ICC. Yang kedua, kalaupun dia tidak anggota ICC, bisa saja mereka bisa dibawa ke Mahkamah Internasional, Mahkamah Kejahatan Internasional, tapi harus dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau kita bicara resolusi Dewan Keamanan PBB, maka saya yakin Amerika Serikat akan melakukan veto, walaupun negara-negara ada yang mensponsori untuk membawa masalah ini ke ICC. Nah, itu juga yang jadi masalah. Ketiga, kalau katakanlah akhirnya masyarakat internasional melalui PBB atau melalui cara lain bisa mendukung surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu. Yang jadi masalah adalah siapa yang akan membawa itu ke Belanda, ke Den Haag. Karena kita tahu kalau misalnya kejahatan nasional kan bisa ada polisi, kerjasama dengan polisi. Ini seorang pejabat di Israel yang pasti mendapat pengamanan yang sangat luar biasa, yang menurut saya tidak akan mudah untuk membawa Netanyahu ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Dulu ada Presiden Sudan ya, Bashir. Beliau juga seperti itu, bukan anggota dari ICC, tapi kemudian berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB diminta untuk dilakukan penangkapan, surat penangkapan dikeluarkan. Tetapi ketika mau dibawa itu sulit. Kecuali kalau misalnya yang bersangkutan sedang berpergian ke luar negeri dan di luar negeri pemerintahannya bersedia untuk menyerahkan. Tapi waktu Presiden Bashir tidak bisa juga dilakukan itu. Nah, sekarang Perdana Menteri Netanyahu tentu dia tidak mau berpergian ke luar negeri, dia ingin berkonsentrasi di
dalam negerinya. Nah, yang terakhir, nah ini tentangan dari negara-negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Barat yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu. Di sinilah nih yang saya katakan, kita nih negara-negara berkembang ini cuma sekedar menjadi objek saja untuk negara-negara maju. Giliran negara-negara berkembang dianggap sebagai melakukan tidak yang beradab dan lain sebagainya, kita yang dibawa ke sana. Maka negara-negara Afrika pada enggan untuk tunduk pada ICC. Mereka katakan, kenapa kami dari negara-negara Afrika saja yang dibawa ke sana? Apakah mereka-mereka yang dari negara maju tidak melakukan kejahatan internasional yang sebagaimana diatur di dalam ICC statute itu? Ini yang saya katakan, kita diceramahi terus sama negara-negara maju. Kita harus lawan. Ya, kita bilang sama mereka, kalau Anda tetap melindungi tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu, maka kita tidak mau nih mendukung hal yang seperti itu. Ya, ini yang harusnya kita punya posisi dalam hal ini. Jika saya ditanya terkait dengan apakah Indonesia perlu mendukung, permasalahannya bagi Indonesia, kita tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung. Karena apa? Karena kita bukan anggota dari ICC. Kenapa kita tidak merupakan anggota ICC? Karena kita tidak mau juga kalau misalnya ICC ujung-ujungnya nanti membawa mereka-mereka di Indonesia yang melakukan kejahatan internasional. Ada 4 kejahatan internasional termasuk kejahatan perang begitu ya, kejahatan terhadap kemanusiaan dan aggressive war. Itu kemudian harus dibawa ke sana. Sementara negara-negara maju enggak. Bahkan Amerika Serikat membuat perjanjian dengan Indonesia yang namanya non-surrender agreement. Artinya apa? Kalau ada prajurit Amerika Serikat yang ada di Indonesia dan kemudian diminta oleh ICC, pemerintah Amerika Serikat berdasarkan non-surrender agreement ini minta supaya jangan kamu kirim ke ICC. Nah, sampai hari ini memang Indonesia masih belum mau menandatangani non-surrender agreement yang dibuat oleh Amerika Serikat. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak dalam posisi untuk mengatakan mendukung atau tidak mendukung apa yang dilakukan oleh ICC. Tentu kita berharap bahwa ICC ini bisa melaksanakan tugasnya dan benar-benar bisa melakukan penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu, walaupun tadi saya katakan saya agak sedikit pesimis, ya, karena menurut saya satu-satunya cara untuk bisa menghentikan Perdana Menteri Netanyahu ini adalah menggerakkan rakyat Israel, oposisi Israel, untuk menurunkan Perdana Menteri Netanyahu. Dari dalam. Dengan harapan, iya, ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dunia. Sebelum ke Bu Koni dan Pak Ple yang sudah bergabung. Halo, salam sehat Bu Koni. Pak Ple. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sedikit saya tambahkan ke Prof. Pokoknya, Prof. habis ketemu kamu, Koni. 2 kali ya. Jadi kalau soal sebenarnya secara ini ke basic dulu ya. Kalaupun ICC artinya Mahkamah Pidana Internasional atau Mahkamah Kejahatan Internasional itu, polisinya tanda kutip itu siapa yang membawa? Ada nggak sih berdiri sendiri atau di bawah UN atau tidak? Tidak ada. Kalau polisinya tidak ada dari UN. Makanya itu yang kelemahannya. Dia harus bekerja sama dengan polisi lokal, polisi setempat. Memang kalau misalnya ya, peristiwa misalnya dulu itu di Yugoslavia, ada namanya ICTY, International Criminal Tribunal for Yugoslavia. Tapi pembentukannya berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB. Nah, ketika itu petinggi-petinggi Serbia yang melakukan kejahatan internasional itu dimintakan ke negara tersebut. Tapi pada waktu itu rezim yang sebelumnya itu sudah tumbang. Dan kemudian oleh masyarakat internasional diberi pemanis. Kalau misalnya mereka mau mengirim, maka mereka akan diberikan bantuan-bantuan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Mereka ini akhirnya dikirim oleh negaranya. Iya. Atau misalnya kalau sedang tapi mereka sudah di negara tumbang lain, dulu. Tapi sudah tumbang dulu, iya, ya kan? sudah tumbang dulu. Kalau masih in power itu ya susah. Karena kalau sedang in power itu sulit kan untuk membawa mereka-mereka ini ke hadapan pengadilan. Saya contohkan lagi ya, di Belgia pengadilan mereka itu bisa mempunyai kompetensi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Nah, pernah Yitzhak Rabin, kemudian Frank Thomas yang dulu memimpin pasukan ke Irak gitu ya. Terus kemudian George Bush Junior pernah dibawa ke sana, tapi nggak efektif karena siapa yang akan membawa mereka ke pengadilan di Belgia itu?
Itu yang jadi permasalahan yang saya katakan ini masalah technicalities yang kalau misalnya negara berkembang tuh kelihatannya gampang karena kalau negara berkembang diembargo aja sama negara-negara maju. Kamu kirim, kalau nggak kirim saya embargo katanya. Tapi kalau giliran negara maju kayak ya, atau misalnya negara maju yang melindungi Israel gitu kan sulit. Gitu. Jadi ICC ini waktu dibentuk dengan Statuta Roma kalau nggak salah ya, 98 ya, Betul. Prof ya? Ya, Statuta Roma itu kan istilah lain dari ICC ya, International Criminal Court, karena statuta ini, perjanjian internasional ini dibuat di Roma ketika itu. Ya jadi lucu juga ya, ini seperti sengaja dibentuk untuk supaya tajam ke bawah aja berarti ya, tumpul Betul, ke tajam atas. ke negara-negara berkembang, tidak negara-negara maju ke atas, betul. Saya kira kita sudah punya harapan. Bu Kony, bagaimana Bu Kony melihat soal rencana ICC mengeluarkan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu? Saya pikir wah ini dunia sudah oke nih bergerak nih. Akhirnya bisa juga, ternyata kalau ngelihat posisi penjelasan itu tadi lemah juga ini ICC sebenarnya, Bu Kony. Atau bagaimana Bu Kony? Siap, saya menyambung saja yang disampaikan oleh Prof. Hikmat gitu ya. Memang susah untuk mengambil keyakinan bahwa ISIS ini akan tajam ke bawah seperti Pak Indra bilang. Karena kalau kita bisa lihat aja, misalnya kasus Pak Presiden Putin ya. Pertama Presiden Putin membantah mereka atau Israel Rusia itu tidak mengakui tentang yurisdiksi pengadilan ICC. Kedua, banyak pendapat yang menyatakan bahwa itu hanya simbolis saja waktu menyatakan bahwa Presiden Putin dianggap melakukan pelanggaran. Nah, catat juga beberapa negara kawan-kawan Presiden Putin atau negara-negara kelompok tertentu itu kan juga nggak tanda tangan. Jadi contohnya misalnya ketika KTT BRICS 2023 itu pemimpin Brasil, India, Tiongkok, Afrika Selatan itu yang meminta untuk malah Presiden Putin nggak berangkat. Kenapa? Karena khawatir secara internasional dia akan ditangkap di tempat lain. Jadi ada kekompakan untuk menjaga. Gaddafi mungkin kalau tidak meninggal kita juga nggak tahu, tapi menurut saya juga akan berproses. Tadi disampaikan oleh Prof. Hikmahanto, Omar Basir. Nah, kalau Pak Basir juga ini kan aneh, dia tuh diburu terhadap kejahatannya udah jahat banget nih, genocide ya, di Darfur dan Sudan. Tapi yang aneh, misalnya ketika 2019 Basir itu digulingkan oleh pemerintah Sudan yang baru, delegasi ICC masuk Februari 2021, Basirnya nggak pernah diekstradisi, setahu saya sampai hari ini belum pernah diekstradisi. Jadi memang akhirnya cuman kayak rame-rame aja. Nah, kalau kasus di 2024 ini, baik Israel, baik Amerika jelas tidak mengakui yurisdiksinya ICC, sehingga perintah apapun, menangkap tentara kah, menangkap pejabat penting Israel kah gitu kan, dan resiko-resiko ditangkap dari negara Eropa itu mungkin ada, tetapi menurut saya sangat kecil. Contoh saya tadi sampaikan tentang Presiden Putin yang juga dijaga oleh kawan-kawannya termasuk Cina yang tidak mengakui juga ICC. Nah, jadi tambahan lagi, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika menyatakan bahwa berkali-kali kami sampaikan, ICC itu tidak memiliki yurisdiksi dan dia tidak akan, maksudnya Amerika tidak akan mendukung tentang tindakan ini. Nah, belum lagi pernyataan Presiden Netanyahu sendiri bahwa yang dilakukan oleh ICC ini adalah salah karena ini antisemit. Kenapa? Karena ini melemahkan hak membela dirinya Israel. Dari faktor Israel, ini nggak akan mau dia dianggap dia melanggar karena ini adalah hak membela diri Israel. Dan menurut dia satu-satunya bangsa di Timur Tengah dan satu-satunya Yahudi di dunia itu malah mau dimusnahkan gitu. Bahasa kasarnya apa ya, PHP kali supaya orang kayaknya PHP. Buat apa ya ada narasi? Tapi begini Bu Kony, tapi kalau ngelihat responnya Netanyahu sendiri seperti seolah terlalu khawatir juga akhirnya nih. Kalau kita lihat beberapa perkembangan dinamika beritanya ya, seperti khawatir, bahkan memerintahkan kedutaan-kedutaan besar Israel di berbagai negara, bahkan G7 juga bersuara, Parlemen Amerika bahkan mengeluarkan ancaman. Artinya posisi ICC ini dianggap sesuatu yang bisa terjadi gitu, yang akan menangkap Netanyahu ini. Enggak, kalau saya bilang dipakai jadi momentum aja, seolah-olah jadi gini loh. Ini kan sekarang dia perlu panggung juga nih. Panggung dia lagi terdesak. Dengan dia sekarang menyatakan dia tidak mau dengarkan ICC, kemudian juga didukung Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat juga bilang apa gitu kan. Jadi dia merasa bahwa oke, ini wajah Israel. Bayangkan loh statement tadi yang dia bilang bahwa pertama kalau ICC memaksakan itu sama aja akan menggenoside orang-orang Israel dari bumi. Kan satu-satunya bangsa Yahudi cuma di situ. Jadi kalau bangsa Yahudi ini dihilangkan, itu buat dia genocide. Nah itu kan pernyataan yang menurut saya nggak bisa dikeluarkan. Narasinya dia balikan gitu ya. Narasi ini dia perlu ngomong, perlu panggung. Nah panggung ICC ini buat dia pakai. Kalau kan kapan dia ngomong gitu? Aneh banget kan?
Oke. Jadi dia menciptakan panggung ini sebenarnya ya. Dia tahu ICC itu Ya, lemah. menurut saya dia sedang bikin panggung dengan tadi menggarisbawahi kalau kamu gini terus sama Timur Tengah berarti kamu menggenosid bangsa Yahudi yang satu-satunya di muka bumi gitu. Bagaimana Pak Play melihat ICC yang kalau saya sih sempat melihatnya dari responnya tadi ya, responnya Amerika, bahkan parlemennya menyiapkan katanya nih, menyiapkan undang-undang baru yang akan membenarkan Amerika menggunakan kekuatan militernya di Den Haag kalau ICC memaksakan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu. Gitu. Baik, selamat sore Mas Indra. Jadi saya melihatnya kembali, pokok masalahnya itu kan soal Israel dan Palestina ini. Inti masalahnya pemihakan kepada Israel dan pemihakan kepada Palestina. Itu masuk ranahnya ini meluas lagi. Selain dari kemarin yang ada di level UN, multilateral itu yang coba melalui jalur itu ternyata juga diveto. Tidak ada pilihan lain. Coba melipir lewat jalur yang lain yang juga belum tentu ada hasilnya. ICC, ICJ gitu. Tapi ada usaha dari kelompok-kelompok perlawanan terhadap penjajahan ini melalui lembaga-lembaga yang di mana di situ kekuatan Amerika dengan vetonya itu bisa dihindari ya. Salah satunya itu hakim-hakim di Den Haag, di ICJ maupun di ICC dianggap pada awalnya adalah bisa memberikan sebuah keadilan dan sebuah pertolongan kepada Palestina. Nah, makanya di sini di ICC kalau saya melihat tidak hanya lawyers di Chili misalnya 650 lawyers, pengacara Chili menggugat, juga ada di Amerika kelompok-kelompok LSM yang berkekuatan Palestina yang pro Palestina juga menggugat, pemerintah Biden menggugat melalui ICC. Semua cara dicoba untuk mendapatkan perlindungan bagi perjuangan Palestina, kan itu intinya. Kalau soal efektivitasnya, memang semua lembaga yang di situ ada Amerika pasti orang terlibat akan ditekan oleh kekuatan Amerika. Jadi, namun di sini saya juga melihat seperti yang Prof. Hicks dan Bu Kony, ada saatnya Indonesia ini tidak hanya omon-omon saja gitu. Minta ke jalur UN, PBB lewat Jenewa, Komisi Dewan HAM ataupun di resolusi Dewan Keamanan ataupun resolusi sidang umum, Majelis Umum PBB itu kan juga kita hanya mau selalu meminta mengecam, mengutuk, minta orang lain melakukan tindakan ini. Nah, tapi langkah kita yang konkret ini belum pernah ada loh. Belum pernah ada sama sekali gitu. Keberanian Indonesia atau lawyer. Bahkan Dubes Palestina di Jakarta waktu itu pernah menghimbau, cobalah Indonesia bisa gugat lewat ICC. ICC misalnya. ICC coba gugat itu LSM ataupun kelompok yang lain menggugat lewat situ. Memang bukan soal keberhasilannya ya. Itu udah pasti. Tapi kalau tadi disebutkan misalnya Indonesia sendiri tidak ikut menandatangani statuta ICC itu gimana Pak? Itu kalau menurut Dubes Palestina dan seperti yang lain, tampaknya bisa saja gitu. Mengajukan. ICC ya, bukan ICJ. Ya. Ke ICC ya, Criminal Court itu LSM, lawyer, kelompok lawyer pun bisa gitu. Jadi tapi bukan harus pemerintah Pak ya? Bukan harus pemerintah ya? Ya, kita belum pernah melakukan satu langkah konkret dengan action, kalaupun dengan ke ICJ mungkin tidak dimungkinkan karena kita bukan para pihak dari konvensi itu ya, genosida, tapi misalnya lewat ICC itu dimungkinkan kan, ada kelompok misalnya lawyer, ada kelompok jurnalis, ada kelompok yang lain yang bisa menggugat gitu. Meskipun hasilnya nanti juga belum ketahuan, tapi ada satu hal penting bahwa ada tindakan baru dari kita melakukan langkah politik yang lebih berani gitu menghadapi Israel ini.
ada satu Kalau- voices, bukan noises kita gitu, voices yang kita oke lah, semua jalur sudah kita laksanakan, kita lalui, tapi nggak ada hasilnya juga kan? Cobalah dengan cara baru gini. Karena contoh misalnya negara-negara Amerika Latin itu malah dimotori South Africa itu memiliki keberanian yang luar biasa gitu di non-blok ini gitu. Misalnya sekarang Pak juga Kolombia, Nicaragua, El Salvador menggugat gitu. Ya, Kolombia Nah, memutuskan hubungan diplomatiknya ya. Memutuskan hubungan diplomatik bahkan. Jadi ada langkah sesuatu yang baru untuk menyikapi konflik ini meskipun hasilnya itu hampir sama. Ya, Ini ya. pun juga kan Amerika Boleh nggak saya jalankan, tambahkan yang AS sama? jalankan. Sebentar Bu Koni. Oke, jadi intinya ikhtiarnya Pak ya terus dilakukan ya. Ikhtiarnya ada, Kalau ikhtiar pernah baru. buntu di Meskipun ini sini, kan, iya jelas. kerjakan yang lain. Kongres Amerika sudah McCarthy itu sudah bilang kita akan balas negara yang menjatuhkan ke ICC ini. Tapi jadi keroyokan ini sudah berlangsung. Amerika minta Israel minta bantuan Amerika, minta bantuan Inggris, minta bantuan Swiss, minta bantuan semua kekuatan dunia. Nah, negara berkembang ini sekarang motornya siapa gitu? Kan justru malah dari negara-negara Amerika Latin yang notabene betul-betul non-Muslim gitu. Oke. Termasuk itu kekuatannya ya. Baik. Jadi menurut saya baik kita melakukan itu, coba jalur lain yang dibuka adalah ICC. Nggak ada yang lain gitu ya. Saya ke Bu Koni dulu untuk memberikan tanggapan tadi. Bu Koni silakan. Saya tertarik sama pernyataannya Pak Play karena saya jadi ingat keputusan Jaksa Penuntut Umum Bensouda ya tahun 2020. Jadi waktu itu akhirnya masalah yurisdiksi itu kalau nggak salah diperpanjang masa pertimbangan selama 30 hari dan karena ada 50 negara komplain memberi masukan, kemudian ada 180 organisasi Palestina, 50 LSM waktu itu. Yang diajukan apa? Amicus curiae gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah mengajukan tuh Austria, Brazil, Kanada, Ceko, Jerman, Hongaria ya. Ya, Uganda malah. Nah, ini nyambung yang tadi Pak Play sampaikan. Harusnya peran Indonesia juga lebih apa ya? Apakah masuk dari Amicus curiae atau kau masuk dari mana? Tetapi mungkin ada argumentasi yang lebih menohok gitu dari kita negara sebagai pendiri non-alignment movement. Menurut saya itu akan jadi sangat penting. Karena sekali lagi kalau kita mau lihat riwayatnya dari 2014, 2015, 2019 dan lain-lain, sebenarnya kan itu main-main di urusan pertama Israel nggak mengakui, kemudian juga kalaupun Palestina mengakui, tapi kan Palestina bukan dianggap negara kayak gitu tuh terus terjadi gitu loh. Jadi maju mundur tentang Palestina itu negara atau bukan. Coba itu bertahun-tahun loh masalah Palestina itu negara atau bukan walaupun dia sudah meratifikasi. Itu menjadi sebuah persoalan gitu. Di sisi lain tadi saya sampaikan dari faktornya Israel dia pasti akan besar kepala dan juga akan lebih confident karena pihak Amerika juga sangat-sangat menentang gitu untuk itu. Mas Ya. Indra, boleh nggak saya sampaikan? Silakan Prof. Saya sebenarnya gini, Pak Ble ya, ini LSM nggak bisa bermain kalau misalnya di ICC. Karena ini kan ibaratnya orang yang melakukan tuduhan, yang bisa melakukan tuduhan itu adalah jaksa. Jadi di ICC itu ada jaksanya, ya, Attorney General-nya itu. Dialah yang mengeluarkan surat penangkapan juga. Rencana akan mengeluarkan surat penangkapan. Jadi di sini ini bukan seperti Dewan HAM yang LSM bisa memberikan masukan dan lain sebagainya. Jadi di sini ini di ICC itu kayak proses kalau kita bicara pidana di Indonesia. Iya. Kan kalau misalnya proses pidana itu kan nggak bisa dilakukan oleh misalnya yang bukan jaksa penuntut umum. Iya. Itu harus jaksa penuntut umum baru nanti di lawannya itu dia ada penasehat hukum. Nah, itu yang membuat kita Indonesia itu tidak bisa juga kalau misalnya kita dorong LSM kita atau misalnya Indonesia tiba-tiba masuk gitu ya. Pemerintahnya nggak bisa juga ya? Pemerintahnya juga nggak bisa karena apa? Karena pemerintahnya kita tidak merupakan anggota dari ICC. Nanti kan orang akan bertanya, akan nanya standingnya apa? Anda kira-kira masuk di sini? Ya, jadi memang kalau kita bicara Indonesia, memang kita punya banyak keterbatasan. Banyak yang mengatakan misalnya, kenapa kita nggak gugat Israel di Mahkamah Internasional? Ya karena kita bukan peserta dari konvensi genosida. Bagaimana, kenapa Indonesia tidak melakukan pemutusan hubungan diplomatik? Ya hubungan diplomatik aja nggak punya, gitu kan? Gimana mau memutuskan gitu? Jadi memang
dari posisi Indonesia kita agak terbatas. Nah, pada waktu Ibu Menlu bicara di Mahkamah Internasional terkait dengan Palestina, saya katakan mungkin kita kalau misalnya bicara bahwa ini harusnya jangan dan lain sebagainya, mungkin nggak akan berpengaruh ya. Tapi Terputus, kalau Prof. misalnya Ibu Enggak, Mas. Silakan. Masih ya. Kalau Ibu Menlu berpidato yang isi pidatonya menggelegar, bisa membangkitkan rasa kemanusiaan dunia, itu yang penting dan itu sudah dilakukan. Ya, tetapi memang kita tahu bahwa kalau real action itu sulit karena apa? Real action itu akan counter oleh negara-negara yang mendukung Israel seperti Amerika Serikat, Inggris dan lain sebagainya. Dan ini semua karena lobby Yahudinya yang sangat kuat di sana. Kan kita tahu di sana banyak warga negara Amerika Serikat yang keturunan Yahudi yang dia memegang ekonomi Amerika Serikat. Jadi siapapun presiden di Amerika Serikat itu akan sulit untuk tidak sejalan dengan pemerintah Israel karena ada tekanan-tekanan lobby Yahudi itu. Nah, saya selalu mengatakan kalau misalnya seperti itu yang bisa kita lakukan itu adalah mempengaruhi rakyat Israel domestik. Dengan cara seperti apa itu mempengaruhi? Apakah seperti tenda-tenda protes mahasiswa di Amerika yang kemudian dibubarkan oleh polisi setempat, kemudian di Eropa juga terjadi? Apakah gerakan moral seperti itu yang mungkin bisa juga ditiru di Indonesia? Apakah begitu, Prof. Hikmah? Bisa seperti itu, tapi bisa juga kita memviralkan kejadian-kejadian di Palestina. Karena menurut saya ya, rakyat Israel banyak juga yang diembargo informasi yang terjadi di Gaza. Sehingga kita tahulah kalau udah perang kayak begitu, pemerintah akan sangat membatasi informasi yang masuk ke negaranya. Jadi selalu yang dibangun adalah perspektif Israel. Misalnya tadi Ibu Koni bilang bahwa kalau terjadi genosida terhadap Israel berarti kan genosida terhadap orang-orang Yahudi, misalnya begitu ya. Yang bilang Itu Netanyahu, Prof. Yang bilang Netanyahu, dikutip Bu Koni. Netanyahu, iya. Itulah yang dibangun argumentasi seperti itu. Ya, Ibu Koni mengutip dari Pak Netanyahu ya. Jadi argumentasi seperti itu. Nah, atau misalnya Netanyahu pernah bilang juga kita ini di atas hukum. Ya, dengan mengatakan bahwa tidak Den Haag, maksudnya ICJ ketika itu ataupun ICC sekarang, tidak juga PBB, tidak siapapun yang akan bisa menyetop kami. Nah, tapi kita harus ingat bahwa rakyat Israel itu ada yang mengatakan bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu sekarang itu justru membahayakan Israel. Kenapa? Karena menurut mereka banyak warga negara Israel yang berpergian ke luar negeri ketemu dengan masyarakat di dunia di negara-negara tertentu, kalau dia marah terhadap Israel, marahnya itu nggak disampaikan ke pemerintah Israel, tetapi ke warga mereka yang di luar negeri. Kayak kemarin di Cina kan ada diplomatnya yang diserang, bukan oleh orang setempat sih, tapi orang yang mungkin bersimpati dengan rakyat Palestina menyerang dia. Jadi sasaran lah ya, jadi sasaran aja. Nah, jadi kita harus bisa membangun argumentasi seperti itu. Dan memang di sana mereka juga mengatakan bahwa dengan serangan-serangan Netanyahu ini, Sandera yang sekarang ini masih dipegang oleh Hamas itu membahayakan mereka, begitu kan? Bahkan juga Netanyahu dikatakan mana mungkin ya Netanyahu itu kan mau menghilangkan anasir Hamas di Gaza. Ya, mana mungkin itu karena justru yang terjadi orang-orang yang menjadi korban dari kekejaman Netanyahu, nanti anak-anaknya itu akan balas dendam dan itu akan menjadi serangan balik ke Israel. Nah, ini yang menurut saya persepsi masyarakat yang mungkin masih minoritas sekarang ini dan oposisi di Israel itu yang harus dibesarkan. Biarkan nanti mekanisme di dalam negeri yang bisa menurunkan Netanyahu. Karena kalau menurut saya ya, saat ini kita bukan bicara kita perang lawan misalnya Israel gitu ya. Karena di Israel sendiri ada juga yang tidak setuju dengan kebijakan. Kita sebenarnya berhadapan dengan pemerintahan Israel yang merupakan personalitas wujud dari negara Israel, dan pemerintah itu sekarang ini dipimpin oleh Netanyahu yang punya garis seperti yang sekarang kita lihat gitu. Ini yang harus kita selesaikan kalau menurut saya. Ya, saya berarti ini kembali kepada apa yang dikatakan Prof. Hikmah pertama kali. Dunia mengalami kefrustrasian, mengalami kebiadaban Netanyahu. Nah,
kefrustrasian ini apa nggak ada celah sama sekali untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kebengisan seperti ini? Harusnya kan tetap ada gitu sebenarnya ya. Gimana ini pendapat dari Pak Play dulu? Silakan Pak Play. Ya Pak Play. Ya, jadi saya merasakan dari satu dasawarsa inilah makin ekstrim bahwa pintu diplomasi itu merasa sudah lumpuh gitu. Itu diplomasinya siapa, Pak? Tidak efektif gitu ya, dilakukan semua pintu diplomasi untuk meletakkan Palestina dalam perjuangan yang sesungguhnya mencari kemerdekaan itu menghadapi begitu banyak benturan yang semakin sulit gitu. Sampai kejadian pasca 7 Oktober itu tampak sekali bagaimana Israel itu mampu membuat doktrin dunia tak berdaya gitu. Semua aspek apapun menghadapi Israel itu dibuat dunianya itu seolah lumpuh tak berdaya menghadapi kekuatan Israel. Dan di sini pasti Amerika dan negara Barat itu jelas komplisit ya, jadi masuk ke dalam pergulatan itu baik langsung maupun tidak langsung. Nah, pintu doktrin dunia yang tak berdaya ini yang diciptakan Israel itu terus berlangsung sampai kemarin pengakuan terhadap Israel yang digelindingkan oleh Al Jazair untuk dapat resolusi DKPBB pun digagalkan begitu mudah gitu oleh veto Amerika. Jadi hampir semua pintunya menurut saya sudah hampir tertutup gitu. Hanya ada beberapa tadi mencari celah bagaimana menumbangkan dari dalam. Sekarang demo pro Palestina di Amerika, di Eropa begitu kuat. Itu sejauh mana betul-betul mampu merubah warga Amerika atau warga Eropa itu bersikap seperti itu dan mendesak pemerintahnya melakukan perubahan, kan itu. Atau Pak Play juga di Israel gitu. Ya, atau Pak Play mungkin tekanan politik ini bisa. Pak Play, apakah mungkin salah satu langkah konkretnya pertama Indonesia meratifikasi atau mengikuti Statuta Roma itu tentang ICC itu? Ini saya mau lihat pendapat Pak Play dulu nanti, Prof. Hikmah. Ini prominent, ini penentang nih Prof ini. Saya ikutin dari dulu nih, Prof ini menyatakan jangan masuk, jangan menjadi para pihak Statuta Roma tuh. Aduh. Kalau Pak Play gimana? Saya tanya Pak Play dulu. Ya kalau saya, kita nggak bisa napas gitu perjuangannya. Balik lagi ke UN, balik lagi ke New York, ke Jenewa, sidang umum PBB, Majelis Umum Dewan Keamanan, nanti diveto. Kemudian turun ke bawah lagi, lobby-lobby majelis sidang majelis umum yang tidak mengikat, tidak binding, semakin merosot lagi gitu. Hanya himbauan moral. Jadi kemarin tuh harapan kecil memang lewat ICJ dan lewat ICC ini oleh negara-negara yang punya menjadi para pihak gitu, Amerika Latin atau negara lain yang harus kita dorong itu untuk menggunakan itu, walaupun itu juga hasilnya tidak efektif ya Prof ya. Sampai sekarang ini apalagi kemampuan untuk eksekusi menangkap itu. Ya, kalau Pak Play setuju nggak itu diratifikasi? Kalau saya ya setuju. Cuman Prof ini masa mengeluarkan pendapat aja takut, Prof. Kalau di Indonesia itu faksi Kemlu setuju, kalau faksi Kemhan setuju. Saya juga faksinya Kemhan gitu kan. Betul. Tapi gini, saya yakin ya, coba nih sebentar lagi jaksa di ICC itu kalau nggak salah orang mana begitu ya? Ya, Betsonda siapa namanya? Betsonda siapa namanya? Ya. Iya. Itu sebentar lagi kalau percaya sama saya, mungkin diturunin tuh. Iya betul. Itu dia. Itu kan kalau Amerika Serikat dan lain sebagainya dia gampang aja nyuruh nanti turunin. Ganti orang ya. Ganti orang kan gitu. Sama juga kita bilang sebenarnya Amerika tuh jago lah kalau urusan kayak gituan. Gaddafi aja diturunin sama pemberontaknya. Tapi kan di belakangnya ada Amerika. Nah, kalau Israel, saya yakin Netanyahu nih kalau nggak dengerin Joe Biden, karena Joe Biden sekarang mendapat tekanan. Jadi bagus juga yang kita tekan itu adalah Joe Biden. Ya, supaya apa? Supaya dia mau
menekan Netanyahu. Kalau Netanyahu nggak dengerin juga, ya bukannya tidak mungkin Betul. Amerika Serikat akan menurunkan Netanyahu gitu. Iya, itu. Artinya ini win-win solutionnya Menekan Joe Biden-nya kayak apa? lobby Yahudi. Kenapa? Kayak menekan Joe Biden-nya seperti apa? Contohnya Kekuatan Indonesia. Biden-nya itu sampai dia stop untuk dia tidak sepakat Israel menyerang Rafah. Itu Joe Biden terakhir itu. Atau misalnya dia tidak setuju kalau Israel menyerang Iran karena dia nggak mau ikut-ikutan. Lalu kemudian waktu gencatan senjata kemarin di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat abstain. Itu kan udah pergeseran luar biasa itu. Tapi Prof. Oke, saya ke poin yang soal abstain itu saat resolusi Dewan Keamanan PBB untuk berhenti atau gencatan senjata saat Ramadan kalau tidak salah kan. Tapi kan itu dilanggar oleh Netanyahu, dilanggar Israel, tapi tidak ada hukuman atau dampak apapun terhadap Netanyahu. Artinya gimana itu? Jadi resolusi Dewan Keamanan PBB ini kalau misalnya mau efektif harusnya ada enforcement-nya. Ya, jadi kayak misalnya pada waktu Irak masuk ke Kuwait gitu kan, ada resolusi Dewan Keamanan PBB. Iya. Tapi ada enforcement-nya. Enforcement-nya apa? PBB memandatkan multinational forces untuk melakukan serangan ke Irak. Nah, kalau misalnya dengan Israel, nggak ada. Amerika Serikat itu juga dia, nggak mungkin makanya. dia menyerang Maksudnya Israel. percuma juga menekan itu yang Biden tadi dong. Pak Play bilang. Begini, menekan Biden, tapi Biden harus melakukan operasi intelijen untuk menurunkan Netanyahu. Nah, itu operasi intelijen. Jadi jangan langsung terang-terangan menyerang Israel karena itu pasti nggak mungkin karena lobby Yahudi pasti akan marah dan saya yakin nanti kan ini sebentar lagi ada pemilihan presiden ya mungkin aja Presiden Trump yang akan menang. Kalau kemarin kan pada waktu Iran menyerang Israel, Trump bilang kalau saya di Oval Office maka tidak akan terjadi Iran menyerang Israel karena kalau misalnya Presiden Trump yang ada di Oval Office maka dia serang dulu Iran. Dihabisin dulu. Iya, kalau Joe Biden kan masih udah dikasih tahu. Ya udah kita intercept. Tapi bukan menyerang Iran kan cuma di-intercept aja. Karena itu menurut saya pergeseran juga dari Joe Biden bilang bahwa ya sudahlah kalau kamu mau menyerang kasih aja warning ke Israel. Saya udah capek juga menyampaikan hal ini ke Netanyahu mungkin ya dalam konteks seperti itu. Pak Indra, Silakan Bu Kony ya Bu Kony. Menurut aku ya, terlepas dari kita mau apa dengan 2023 ini, ya kan, urusan ICC, urusan membawa Netanyahu atau Israel atau apapun juga pasti akan dibelenggu lagi oleh urusan Palestina yang pihak Hamas. Kita lihat ya, kasus serangan Gaza 2014. Itu kan juga parah Pak Indra, Kepala Merah diserang. Itu udah fatal. Tapi proses ICC itu selesai 2019 dan selesainya di pernyataan dari Jaksa Pengadilan Kriminal ICC bahwa dua-duanya melanggar, Israelnya melanggar, tapi jangan salah, Hamas dan kelompok bersenjata Palestina juga melanggar. Permasalahannya menurut saya selain akan tadi menurut Prof Hikmat akan mengontrol Amerika lah, akan menggunakan power Israel lah dan lain-lain. Jangan lupa juga bahwa ketika 2019 Bensouda tuh bilang dia yakin bahwa Hamas dan kelompok bersenjata lain di Palestina itu juga bersalah melakukan kesalahan internasional dan kejahatan perang. Itu sudah nyatakan Bensouda di 2019. Tetapi yang menjadi persoalan, Hamas ini nggak punya mekanisme untuk menghukum pelanggar Hamas. Menurut saya ini pun juga akan dipakai Israel untuk tidak mau dia juga disentuh, gitu loh. Jadi bukan saja urusan Israelnya, tapi juga ada urusan Hamas yang bukan negara tanda kutip, tetapi dia menjadi pelanggar kejahatan perang, tapi nggak punya mekanisme mengaplikasikan hukuman pelanggaran. Jadi kalau buat Israel mungkin lah kalau misalnya juga nggak bisa, gue juga nggak mau gitu. Jadi maksud saya jangan dilupakan Hamas sendiri dan kelompok bersenjata Palestina di 2019 dinyatakan oleh Fatou Bensouda dia juga pelanggar atau melakukan kejahatan perang. Ya, kalau saya melihatnya gini, mungkin saja Hamas melakukan pelanggaran hukum perang dan lain sebagainya. Dan Indonesia kita nggak dalam posisi mendukung Hamas. Kita juga nggak dalam posisi mendukung Israel. Yang kita dukung itulah adalah kemanusiaan. Jadi ini yang saya lihat politik luar negeri kita itu adalah bagaimana kemanusiaan serangan sampai 37.000 orang yang civilians gitu ya, orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak mungkin perempuan, orang tua. Itu yang harus dihentikan. Bahwa kalau misalnya Anda punya perang misalnya antara Hamas dengan Israel,
so be it, itu selesaikan aja gitu kan. Tetapi jangan kemudian orang-orang yang tidak berdosa. Tapi faktanya sekarang kan tetap itu merambah kepada masyarakat sipil ya, Prof. Hikmah ya. Saya ingin tanyanya begini agar supaya lebih selanjutnya pertanyaan awam nih. Oke, kesannya ke Netanyahu sulit banget. Di belakangnya ada siapa namanya Amerika. Dalam hal ini Biden lah misalnya, ya, ada Amerika selalu. Kalau kita rujuk-rujuk lagi, kenapa kok Amerika selalu bela Israel? Kekuatan ekonomi Amerika itu selalu dipegang oleh orang-orang Yahudi. Ibaratnya 9 naganya Amerika Yahudi lah gitu ya, kurang lebih ya. Nah, tetapi kan dunia ini juga ada namanya Rusia, namanya Tiongkok, dan lain-lain. Gimana caranya kita membuat mereka itu untuk kemudian menekan Amerika gitu loh maksudnya? Betul, kita harus memanfaatkan kekuatan-kekuatan besar Rusia, Tiongkok untuk selalu berhadapan dengan Amerika Serikat. Kayak kemarin ya, pada waktu Iran menyerang Israel dan Israel menyerang balik, Amerika Serikat juga udah siap-siap kalau misalnya Iran akan menyerang secara besar-besaran ke Israel. Tapi Rusia juga sudah kirim-kirim apa namanya kapal Sama. induk, kapal selam dan Iya. lain sebagainya. Jadi kita perlu nih balance of power itu harus ada. Betul. Kita nggak mau didominasi oleh satu kekuatan saja gitu. Jadi dalam konteks seperti politik luar negeri bebas aktif ini, ya kita ini yang harusnya bisa mendekat merapat kemana supaya Amerika Serikat agak khawatir. Wah, banyak nih negara-negara yang merapat ke Rusia, merapat ke Tiongkok, sehingga menjadi tekanan tersendiri bagi Amerika Serikat untuk tidak terus-menerus melakukan pembelaan terhadap Israel. Jadi itu Mas Indra. Jadi Mas Indra ini yang jadi pengamat bukan kita. Tuh. Jadi, Mas Indra, ini saya tambah Mas Indra. Silakan. Jadi saya merasa memang salah satu upaya yang paling berat ini oleh dunia, oleh Amerika Serikat adalah menolak hadirnya negara Palestina gitu. Sampai diveto tuh status saja untuk dapat negara itu dia diveto. Nah dari veto itu kan ada breakdownnya. Kalau dia misalnya sebagai negara, tentunya dia punya tentara, dia boleh punya pasukan, boleh punya tentara pelindungan segala macam. Ini sekarang nggak ada. Status itu kemana-mana gitu. Status yang tidak hanya sebagai pengamat itu di dalam PBB itu tidak memberikan bobot apa-apa gitu, hanya melemahkan Palestina dari sisi kemampuan militernya maupun status dia memiliki hak untuk memiliki kekuatan militer gitu. Jadi ya terus kalau begini akan terus muncul kelompok pejuang yang bagi mereka adalah Hamas, tidak ada pilihan lain gitu. Kita pun merasakan seperti itu ketika negara besar ini melakukan penindasan yang demikian hebat. Gitu. Memang masalah kemanusiaan, tapi kalau status kemerdekaannya ini terus diganjal dan dengan veto semacam ini ya, apalagi solusi dua negara gitu. Enggak, tapi yang bisa veto itu hanya Amerika ya? Maksudnya kayak Rusia dan Tiongkok itu apa nggak bisa ikut memperkuat misalnya kalau di veto Amerika tapi ada Rusia, Tiongkok gitu loh yang nggak setuju Ya dengan kemarin vetonya dua Amerika. aja udah abstain masih bisa kan, Inggris sudah abstain itu, Prancis juga Prancis dan Swiss tidak voting untuk di situ pun tetap tidak lulus gitu. Jadi ini memang ada satu kekuatan besar untuk menjegal Palestina menjadi negara. Nah Saya itu boleh juga Tapi kita betul saya seperti Prof gitu, kita harus berani melobi negara-negara non AS untuk mengumpulkan kekuatan bersama menentang Amerika dalam konteks ini gitu. Oke. Silakan Bu Tapi Koni. menentang Pak Indra, menentang bagaimana contoh ya? Saya lihat aja, kemarin itu serangan Iran itu harusnya sukses berat, menurut saya Oke. harusnya dengan pendadakan seperti itu. Tapi kita bisa lihat bagaimana kemudian baterai udara permukaan, bagaimana juga aset-aset Amerika yang basisnya di Yordania, UEA, Qatar, Kuwait, ya kan? Apalagi Irak, ya kan? Yordan, itu kan juga bagaimana langsung tidak langsung, direct tidak direct itu melindungi Israel dan menjaga dari luluh lantak oleh Iran. Nah, sekarang kan pertanyaan berarti bukan cuma urusan Amerika dong. Bagaimana Kuwait, bagaimana Yordania, bagaimana Uni Emirat Arab, bagaimana Qatar dan lain-lain dan Arab Saudi. Kenapa mereka tetap menjaga, tanda kutip ya, membantulah kalau nggak menjaga, membantu Israel untuk luluh lantak oleh Iran. Itu kan juga jadi pertanyaan. Jadi bukan semata Amerika Serikat sih kalau menurut Iya, aku. iya. Jadi ada sebuah konteks yang pernah kita bahas lebih besar. Apakah ini larinya nanti ke Sunni Syiah
ya kan? Kalau itu jadi bahaya juga dan lain dan sebagainya gitu. Karena kalau dari informasi pernah kita The mother of the disease-nya itu Amerika di sini. Amerika yang memecah belah semua negara Arab pun gitu. mother of the disease ya. Ya, ini masalahnya bukan gitu. Ini saling tunggang menunggang gitu ya. Oh. Nah, Jadi ya, saling tunggang menunggang gitu kan. Amerika menunggangi nanti permusuhan negara-negara Arab dengan Iya. Iran gitu kan. Soal Tunisia seperti ya. itu. Iya. Tapi kan ya itulah keadaan dunia. Tapi saya penasaran gini nih, sebenarnya karena kalau kita melihat yang sempat viral ya, ketika Joe Biden muda di parlemen, itu bicara bagaimana harus menjaga Israel karena ada investasi besar bagi Amerika, kalau nggak salah gitu. Ini masyarakat awam nggak banyak tahu nih, kenapa Amerika begitu sampai die hard-nya mempertahankan Israel itu. Ada ini nggak Bu Kony atau Pak Hikmayan? Kalau buat saya paling banyak ya dari unsur senjata aja. Siapa yang mau beli? Kalau Timur Tengah terus damai. Itu aja yang paling sekarang kan pengguna senjata terbesarnya Amerika Serikat. Pasar ya, Namanya pasar dia cari pasar ya. Iya. Dan Amerika itu kekayaannya paling besar salah satunya dari penjualan senjata. Jadi secara logik nggak mungkin Amerika itu mematikan perang. Dia harus terus ciptakan gitu. Untuk Ya kalau secara ekonomi mungkin Amerika udah kalah sama Tiongkok. Jadi yang menghidupi perekonomian Amerika Serikat itu adalah industri pertahanannya, bukan industri non pertahanan begitu kan? Itu satu. Yang kedua, alutsista yang dibutuhkan oleh Israel itu besar dan itu kadang disumbangkan oleh Amerika Serikat. Israel kemudian membeli. Karena apa? Israel itu di tengah-tengah negara-negara yang sebenarnya memusuhi dia gitu. Dia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Bahkan kadang-kadang alutsistanya itu dia mutakhirkan lagi. Maka kita juga kadang Indonesia membeli dari Israel karena sudah dimutakhirkan. Tapi sekaya apa Israel akan terus membeli alutsista dari Amerika itu? Disumbang itu. Kemarin kan katanya. hibahnya itu berapa? 30 T, hampir 30 T selama untuk 1 tahun ini. Hal Mungkin yang kalau sama. Israelnya sih nggak kaya ya, tapi ingat ya lobby Yahudi, keturunan Amerika, Ya, betul. ya orang Yahudi, keturunan Yahudi yang warga negara Amerika, yang menurut saya itu punya uang yang sangat besar di Amerika Serikat dan mereka pokoknya at all cost Amerika Serikat harus melindungi Israel or else ekonomi Amerika Serikat mungkin bisa dibuat runtuh oleh mereka-mereka ini. Maka itu siapapun yang jadi presiden, mereka nggak dare gitu ya untuk bisa melakukan tindakan yang katakanlah bertentangan dengan keinginan dari lobby Yahudi ini. Jadi kalau sudut pandangnya tunggang menunggangi, Rusia dan Tiongkok pun tidak bisa kita harapkan untuk berada di seberang Amerika ya dalam Tapi konteks bisa juga mereka Israel juga Palestina ini. kita bisa tunggangi sebenarnya karena apa? Kalau Amerika Serikat ada di situ, pasti Rusia nggak suka gitu kan. Pokoknya jadi antitesenya gitu ya. Apapun masalahnya, pokoknya kalau Amerika Serikat ada di situ dia nggak suka gitu ya. Nah sementara kalau dari sisi Tiongkok kan memang mereka sedang kompetisi dari sisi ekonomi. Jadi mungkin dari situ yang kita bisa mencoba untuk mengatakan bahwa ya Rusia atau Tiongkok ini kita menjadi penyeimbang bagi kekuatan Amerika Serikat gitu ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan deh kira. Boleh silakan. Tapi sambil tambahkan soal agar masuk ke kesimpulan Bu Kony. Jadi yang soal kita bicarakan tadi soal ICC itu PHP, nggak mungkin bisa menjadi sesuatu yang efektif. Jadi sekali lagi ini harapan semu lagi nih untuk kita melihat Palestina terbebas dari serangan atau penindasan Netanyahu Israel. Silakan, mungkin dari Bu Kony dulu deh untuk kesimpulan. Saya cuma sedikit aja. Jadi kalau bicara soal ini saya jadi teringat buku ya ketika saya sekolah di Birmingham tuh Two Nations Under God. Ini menarik banget. Jadi ada bendera dua di situ bahwa itu Amerika dan Israel. Dan kalau kita buka misalnya chapter awalnya apa sih alasan Amerika di luar tadi ya masalah keuangan, masalah penjualan senjata. Ternyata adalah extreme spirituality gitu. Dia aja dianggap misalnya Yerusalem itu adalah epicenternya spiritualnya dunia gitu. Mau lahirnya agama apapun lah. Ya kecuali Islam mungkin. Itu dianggapnya itu di Israel. Kemudian dia di anchor city of the Bible. Jadi kalau selama masih ada orang Kristen dan Kristen masih jadi majority terbesar, Israel itu atau daerah sekitar sana dianggap di anchor city of the Bible. Jadi urusannya di lain sisi tadi ya. Misalnya ketika Amerika menyatakan John Kirby bilang
pokoknya kita nggak akan mendukung apapun ini terhadap Israel karena kita nggak mau ada ketegangan. Tapi Amerika diem aja ketika sekarang misalnya 16 negara akhirnya terlibat. Gara-gara kemudian ada Iran, satu pro jagain Israel jangan sampai diapa-apain Iran, dan sebangsanya. Jadi sebenarnya memang sudah meluas. Yang kita mesti bongkar akhirnya adalah memang ternyata tagline itu penting, Pak Indra. To nation under God. Jadi memang super beda di dua negara ini, Amerika dan Israel itu tidak terpisahkan. Dan itu mungkin kalau menjadi PR ya menjadi harus PR dunia. Bagaimana menyelesaikan kebersatuan mereka sehingga salah satu seperti Pak Play bilang bisa tumbang dari dalam. Yang menurut saya agak tidak mungkin. Tidak mungkin tumbang dari dalam ya. Jadi harus dua negara. Tapi saya ingat Bu Kony pernah ngomong ini bahwa antara soal Inggris dan Prancis itu boleh dijelaskan lagi nggak Bu Kony? Ya kalau itu kan kembali ke Balfour Declaration. Jadi menurut saya apapun yang terjadi di sana itu kan selama Sultan Sulaiman memerintah ratusan tahun, dia tuh tidak pernah menarik garis. Ketika Balfour kemudian juga Prancis Kolonel II ini terlibat menarik garis itu, kemudian jadilah keributan ini. Makanya saya sarankan, apakah tidak Indonesia lepaskan dulu ICC dan lain-lain, tapi menggunakan power kita itu untuk justru mendorong kepada PBB, dudukanlah akar masalah ini dari situ gitu. Nggak pernah ada yang mundur dari Balfour Declaration. Balfour Declaration itu very powerful loh, 57 kata. 57 kata itu bikin perang sampai sekarang sebenarnya. Karena Sultan Sulaiman ratusan tahun nggak pernah membagi garis di sana karena dia tahu antara Sunni Syiah aja itu banyak sekali elemen-elemen pengikut dan aliran di bawahnya, dan budaya mereka memang budaya bela klan, bela kroni, bela saudara gitu. Itu kehormatan buat orang-orang Arab menurut dokumen-dokumen yang saya baca ya. Jadi buat dia itu perdamaian nomor lain. Ada ini kesetiaan kepada klan, kesetiaan kepada keluarga, kesetiaan kepada aliran, itu lebih kuat daripada perdamaian. Nah, jadi bagaimana kita mau masuk ke budaya seperti itu di tengah tadi saling mendomplangi seperti disampaikan oleh Prof gitu. Ada negara-negara luar yang juga saling punya kepentingan, akhirnya cawe-cawe ke dalam sana gitu. Oke, baik Pak Play, silakan Pak Play. Ya, jadi saya sih melihat Israel ini udah benar-benar jadi negara bagian federal yang ke-51 buat Amerika gitu. 51st Federal State of US gitu ya, USA gitu. Karena makin sulit saya melihatnya domestik. Kalau saya lihat pemilu ini beberapa kali itu, bahkan senator kemarin yang baru naik itu semuanya dibayari oleh AIPAC, American Israel Public PSC-nya itu komite yang gelontorin duit gede-gede gitu untuk mereka menang gitu. Kemarin juga contoh yang terakhir adalah pemindahan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu dibiayai seorang Yahudi, pemilik Las Vegas Casino itu membiayai pemindahan itu, bahkan menyiapkan kantornya gitu. Demikian kentalnya gitu pengaruh Jewish lobby ini para di Amerika, di struktur elit pemerintahan mereka dan sistem pemilihan mereka. Jadi mereka itu menggunakan uang untuk menciptakan barisan pemimpin yang pro Israel. Nah, saya mau tanya nih, kalau konteksnya politik Amerika nih, Pak Play, Republik atau Demokrat yang lebih sangat Israel? Ya, hampir dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nggak, maksudnya kalau sekarang kan rencananya akan bertarung lagi Trump nih versus Biden nih, rematch misalnya gitu ya. Trump itu juga tidak bisa diharapkan berarti dalam konteks kalau kita lihat waktu pemindahan Tel Aviv kedutaan Amerika di Tel Aviv ke Yerusalem pada masa Trump itu dibayari oleh seorang miliuner Yahudi yang Zionis yang anggota AIPAC, ketua AIPAC. Dan siapa saya lupa namanya, tapi itulah dia yang membiayai semua gitu. Nah, itu kekuatan Trump itu. tapi sukses lahirkan Abraham Accord loh, itu penting sebenarnya. Iya, itu dia, itu lain ceritanya lagi. Tapi ini domestik, kemampuan politik Amerika untuk mandiri itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan gitu. Dia pasti akan menjadi condong kepada lobby Yahudi. Itu sudah siapapun presidennya gitu. Coba kita bisa urut, kita bisa buktikan itu bahwa memang itu seperti itu gitu. Jadi domestik di Amerika juga memang harus dilawan secara domestik dari warga Amerika maupun warga Yahudi yang tidak Zionis ini untuk
menghadapi kekuatan IPEC itu, Ya, Israel lobby itu yang harus dia dorong. Nah, kita bisa nggak menyeberang masuk ke dalam kelompok itu untuk Ya. bisa menyuarakan itu, juga masuk ke dalam kelompok-kelompok sekarang berkembang di Amerika, kalangan kampus di Eropa, di Amerika. Ya, betul. Bisa nggak itu untuk mendorong agar suaranya ini dari negara berkembang ini terdengar juga gitu? Maksudnya pemerintah kita bisa bergerak atau seluruh elemen masyarakat Indonesia? Harusnya dua-duanya bisa bergerak, Dua-duanya. pemerintah juga harus bergerak gitu. Ini ke depan ya, Pak Prabowo dengan entah siapa Menteri Luar Negerinya yang baru gitu, mungkin bisa menggunakan cara-cara yang lebih baru, yang lebih up to date gitu untuk menghadapi kedalaman perjuangan kita gitu. Kalau enggak ya hanya kejadian berulang seperti ini, melakukan hal yang berulang gitu. Ya. Jadi kita perlu pembaharuan, kemampuan untuk memperbarui pendekatan ini dengan situasi yang berkembang saat ini. Jangan sampai kekurangan nafas ya, maksudnya Ya, sudah jangan seperti sampai kekurangan berpangku nafas. tangan ya. Ya, jangan sampai kita meletakkan ini ya sudah seperti ini. Politik luar negeri bebas aktif ya hanya seperti ini. Enggak. Itu harus dikreasi dengan cara-cara baru yang lebih outreach-nya lebih besar, dengan kemampuan yang lebih menyentuh publiknya gitu. Oke. Di Amerika, di negara-negara Arab, di Jordan yang tidak sepenuhnya pro pada Palestina kelompok itu, gitu juga Qatar, begitu juga di Saudi. Nah, ini juga harus dilakukan bersama gitu. Oke. Baik, saya ke Prof. Hikmah sebagai penutup. Silakan Prof. Hikmah. Ya, saya tadinya mau menyampaikan cara baru yang diharapkan oleh Pak Ple. Tapi kan ini kesimpulan, jadi nggak mungkin jadi saya buka lagi ya. Gak apa-apa lah, Prof. Cara barunya sebagai kesimpulan. Tapi gini, terkait dengan ICC, ya terkait dulu dengan ICC. Ya, Jadi ya. memang dunia ini menghadapi kefrustrasian terhadap apa yang dilakukan oleh Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Jadi siapapun yang pegang kuasa saat sekarang ini, kebanyakan negara-negara ataupun lembaga internasional, dia akan mencoba untuk menghentikan Netanyahu dengan berbagai cara. Termasuk juga jaksa ya, atau ICC, tentu ini ICC kan ada hakim-hakim ya, mungkin Ya, hakim-hakimnya masih belum berperan. Tetapi jaksanya ini sudah mulai menginisiasi kalau misalnya mengeluarkan surat penangkapan. Ya, tapi pinternya Amerika Serikat, dia bilang nanti saya mungkinkan serdadu saya, tentara saya untuk masuk ke Den Haag. Ya. Saya Itu bilang gimana tuh? kayak berlebihan banget sih seperti kayak begitu itu. Ya kan, buat apa? Tapi mungkin Amerika Serikat ingin memberikan pelajaran kepada siapapun yang pegang kekuasaan, untuk kamu jangan coba-coba macam-macam. Karena saya ada di belakang Israel, dan Israel itu akan saya tanda kutip perbolehkan untuk melakukan serangan-serangan ke Hamas walaupun ada collateral damage-nya yang sangat luar biasa, karena dia melakukan hak untuk membela diri mereka. Itu yang kita harus pahami. Lalu yang kedua, bagaimana upaya yang kita bisa lakukan? Kalau menurut saya sudah saatnya ya dunia itu bicara keras bahwa hukum internasional itu hanya dijadikan legitimasi, alat untuk membenarkan tindakan, bukan aturan yang kita harus pedomani semua negara. Ya, karena selama ini Amerika Serikat itu berperan sebagai hakim yang menentukan benar atau salah. Padahal dia juga pengacara juga, dia punya kepentingan nasional. Nah, itu dia. Ya boleh seperti itu. Nah, itu yang kita harus suarakan, kita keraskan, kita pertanyakan sekarang negara-negara maju, negara-negara barat yang selalu menceramah kita tentang hukum internasional, harus tunduk pada hukum internasional, sementara ketika mereka punya kepentingan nasional, mereka justru mengingkari itu semua. Jadi Amerika itu tergantung sama negara-negara berkembang di bidang apa kira-kira, Prof? Supaya punya daya tawar. Di bidang pasar, misalnya soal Amerika Serikat punya industri pertahanan, mereka kan ingin bahwa industri pertahanan ini hasil-hasilnya itu diserap, dibeli dan lain sebagainya. Pasar, ya. Mereka butuh itu. Kedua juga mereka butuh soal lingkungan, soal lingkungan. Iya, lingkungan juga iya. Tapi juga penting itu adalah negara-negara yang bisa berhadapan dengan
Rusia, dengan Cina, Tiongkok begitu ya, karena mereka nggak mau kalau misalnya frontal gitu. Jadi dia ada proksi-proksi tertentu yang akan menghadapi mereka begitu. Nah ini yang menurut saya dari semua ini sebenarnya kalau ide barunya itu adalah pertama kita pemerintah kita selalu mengatakan yang kita bela adalah kemanusiaan. Jadi kalau misalnya kita bela kemanusiaan, siapapun yang menentang kemanusiaan, termasuk Amerika Serikat, harus kita lawan. Nah, cuman lawannya itu kalau kita sendiri kan nggak mungkin. Nah, kita harus membuat koalisi, ya, coalition of humanity, yang kita sama-sama ini untuk melawan kezoliman yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Siapa yang ada di situ? Harusnya ada Rusia, ada Tiongkok dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita nggak mungkin kita nggak akan berhadapan-hadapan ya kekuatan ini, tapi paling nggak ada daya getar untuk mengatakan bahwa enough is enough. Dunia tidak bisa lagi dalam posisi yang tidak melakukan apapun terhadap kezoliman terhadap kemanusiaan. Kayaknya ada ajakan dari Tiongkok bikin koalisi-koalisi gini deh untuk melawan AUKUS sama The Quad ya Bu Kony. Tapi enggak juga Pak Indra, kalau saya boleh masuk ya ke urusan ini. Yang disampaikan Prof. Hikmahanto itu sangat menarik untuk ide membangun koalisi orang-orang pro humanitarian atau perlindungan pada manusia. Tetapi jangan salah, kita tuh selalu bicara antara carrot dan juga stick gitu. Contoh aja ya, ketika The Quad mau dibikin atau AUKUS mau dibikin, atau anggaplah The Quad aja. Kan ketika saya hadir rapat di New Delhi, saya tanya sama Menhannya, kenapa bukan Quadi? Kenapa hanya Australia, Jepang, kemudian negara Amerika dan Inggris gitu? Sementara kamu ngelewatin kapalmu kemana? Ke ALKI kita kan, ke Silent of Communications kita. Itu jawaban dari Admiral Jepang itu di tengah forum internasional dengan gamblang bilang sama saya, kamu nggak bisa masuk. Kemampuan kamu tuh nggak bisa nyamain kita. Kemampuan apa? Aku bilang militer. Nah jadi akhirnya yang tadinya cover up-nya apalah keamanan geopolitik atau keamanan perairan, tetap aja ujungnya adalah lu sanggup nggak main sama gue, lu tuh nggak sanggup, Navy lu tuh masih nggak ada apa-apanya. Nah jangan sampai kita sekarang bicara tentang mau kemanusiaan tadi yang sangat idenya sangat brilian, tapi kemudian nanti dibalikin lu punya apa kalau mesti ngelawan gue, kan nggak enak tuh Prof. Itu yang saya takut Prof, karena yang di Delhi itu saya sampai mau pingsan, jawabannya cuma your Navy doesn't have anything, you're not compatible with us. Coba, bahasa kurang ajar banget kan? Nah, jangan sampai kita bicara kemanusiaan terus dibilang you are not compatible. Itu pertama. Yang kedua, saya khawatir ini geser ke Laut Hitam, kemudian Teluk Persia, masuk Andaman, masuk Laut Cina Selatan, sedikit lagi depan apa? Papua. Ketika kita bicara ICC, kita bicara genocide, jangan sampai kita lupa di Inggris sana, di sudut Inggris sana, sedang terjadi kelompok orang yang tidak di stop sampai sekarang menurut saya dengan masif, yang mengkibarkan terus seolah-olah membela Palestina itu adalah juga harus membela Papua. Jadi ketika kita bilang Palestina merdeka, mereka sedang menuntut Papua merdeka. Nah, kekuatan kita apa? Untuk membedakan si Palestina dan si Papua ini bagaimana itu mungkin ada begitu ya Bu Kony? Memang ada begitu. Sangat. Kalau Pak Indra main ke Oxford, saya kebetulan baru dari Inggris kan. Itu flag mereka tuh di sebelah kirinya Palestina, di belakangnya ya Papua. Jadi kalau digini-gini Papua, Palestina, Papua. Ada kantor perwakilan lah. Mereka mengatakan ya sama-sama ini kan pembebasan. Tapi gini ya, kalau menurut saya memang kita kalau dari segi alutsista nggak mungkin lah menghadapi misalnya negara-negara besar itu. Tapi kan yang kita mainkan itu adalah negara-negara seperti Tiongkok, Rusia ini yang harus menghadapi Amerika Serikat dan lain sebagainya. Karena kemampuan senjata mereka itu boleh dikatakan mampu gitu ya. Sementara kalau kita sih saya yakin sih nggak mampu. Tetapi kan koalisi ini harus kita inisiasi bahwa nanti akan di take up oleh negara-negara besar lainnya ya silahkan gitu ya. Tapi harus ada inisiasi untuk memikirkan bahwa kemanusiaan itu menjadi penting. Jadi jangan sampai kemanusiaan itu versi dari negara-negara barat aja, dan selama ini kita dibohongi gitu, diceramahi tapi mereka tidak menjalankan. Itu sih sebenarnya yang idenya itu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu ya diskusi kita. Baik. Berharap ada memang sebuah upaya yang konkret dari dunia dan Indonesia juga mampu berperan di sana soal Palestina ini. Sekali lagi, kalau Bu Kony di episode sebelumnya pernah ngomong upaya kita untuk Palestina jangan sampai cuma jadi ajang pansos. Kalau dari siapa namanya Pak Ple tadi ngomong jangan sampai upaya kita soal Palestina ini hanya omong-omong kan gitu.
Ya, kita berharap kita punya progres ke depan melihat bagaimana Palestina ini bisa terlepas dari kebengisan Netanyahu Israel. Terima kasih Bu Kony, Pak Ple, Terima kasih. Prof. Hikmah atas waktunya bersama kami. Sehat selalu, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam Crosscheck. Saya terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan Crosscheck di kanal YouTube medcom.id setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.